Indonesia akan menghadapi Thailand pada pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF 2022 Kamis besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan dinantikan banyak pihak karena kita akan menghadapi juara Piala AFF tahun 2020. Bagaimana potensi skuad Garuda di bawah Shin Tae-yong menghadapi tim Thailand. Kita bahas malam hari ini. Sudah ada narasumber bergabung di studio malam hari ini bersama saya pengamat sepak bola Roni Pangemanan, Bung Ropan. Selamat malam. Selamat malam Putri. Terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung sama-sama di sini. Bung Ropan, saya ingin menanyakan kutipan yang disampaikan oleh Shin Tae-yong tadi. Informasinya tadi ada. Diminta supaya pemain tidak egois. Ya. Apakah Anda melihat memang itu kelemahan timnas kita? Ya, itu sudah terjadi ketika melawan Kamboja di GBK. Memang kita pemain-pemain kita terlalu banyak mungkin ingin memperlihatkan kebolehan mereka. Tapi ini kan bermain sebagai sebuah tim. Kolektivitas yang diperlukan. Itu yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Bahwa permainan sepak bola harus lebih mengutamakan teamwork-nya. Ya, dibandingkan dengan individu. Nah, itu banyak yang kita peluang-peluang tuh terbuang dengan percuma, banyak sekali. Ya, finishing touch kita tuh tidak baik. Sehingga dia bisa melihat ini bahwa kalau kita bermain dengan teamwork yang bagus, tentunya bisa mendapatkan hasil yang baik. Kita mendapatkan tekanan melawan Kamboja. Tapi kita agak baik ketika melawan Brunei. Namun kan tidak bisa menjadi sebuah ukuran. Level Brunei dengan kita kan agak berbeda, jauh. Makanya kita bisa menang dengan 7 gol. Sekarang yang kita hadapi adalah juara bertahan. Thailand yang selalu menjadi momok buat kita. Sulit untuk kita bisa menang melawan mereka. 5 pertandingan terakhir aja kita hanya 1 kali imbang. Selebihnya kita kalah. Jadi memang berat buat kita. Cuma kita kan bermain di kandang. Inilah kesempatan bagi kita untuk berhitung, mengkalkulasi lagi bahwa kita harus bisa memenangkan pertandingan. Karena hanya dengan kemenangan menghadapi Thailand, berpotensi buat kita untuk juara di grup A. Ya. Imbang memang oke, tapi menang lebih bagus. Kita sekarang di grup A di bawah Thailand ya? Ya, kalah selisih gol. Thailand memasukkan 9, kemasukan 0. Mereka clean sheet, kita memasukkan 9, kemasukan 1, yaitu lawan Kamboja. Kita kemasukan 1. Jadi memang ini berbahaya. Thailand semua pasti tahu bahwa ini tim yang sangat kuat. Memang mereka hanya membawa 6 pemain mereka dari edisi sebelumnya. Di mana mereka menjadi juara 20 ya. Tapi kan walaupun mereka tidak punya Chanatip Songkrasin, pemain bagus mereka, Maradonanya dari Thailand, tidak punya Supachok Saraset, tetapi tidak pengaruh buat mereka. Dan itu terlihat bahwa mereka bagus sekali kan. Bermain melawan Filipina mereka bisa menang 4 dan terorganize baik cara bermain mereka. Iya, artinya solid ya. Sangat solid, tidak egois, bermain sebagai sebuah tim. Itu yang harus diterapkan oleh STY untuk pemain-pemain kita. Tidak banyak bermain dengan individu-individu yang memperlihatkan bahwa saya hebat. Pada saat Brunei terlihat juga masih terlihat yang individualis. Masih terlihat kalau kita bermain lebih bagus. Saya pikir bukan cuma 7 gol. Kita kan punya 13 on target dari 19 percobaan menembak. Ini kan besar. Mestinya kan kalau on target 13 paling tidak 12 gol lah. Tapi kan hanya 7 karena ini memang terbuang dengan percuma karena ini ego-ego ini yang mungkin harus ditahan lagi atau bisa direndahkan lagi buat mereka, jangan terlalu banyak bermain. Kira-kira kenapa sih itu terjadi, Bung Ropan? Iya, saya pikir ini wajar, pemain muda. Tentunya mereka ingin menunjukkan lah bahwa mereka hebat, tapi kan mereka lupa bahwa ini permainan tim yang harus mengutamakan itu kerjasama yang ada di depan. Karena dengan kerjasama itu yang bisa menghasilkan gol-gol bagus. Tapi kalau hanya tidak membuat kerjasama yang bagus, hanya membuat penetrasi ke dalam dan mengambil ego ini terlalu dengan menembak banyak shooting, ini akan sulit. Kalau mereka lebih tenang, kan dibutuhkan ketenangan. Betul. Mereka harus bisa melihat lawan yang lebih memungkinkan untuk bisa mencetak gol. Itu yang paling penting. Dalam sudut yang bagaimana. Jadi kalau mereka lebih bagus dalam hal visi bermain bola dengan baik, kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Bisa ya, oke. Tapi itu kan satu hal ya berkaitan dengan mental masing-masing individu. Tapi kita lihat sekarang dari strategi kita lihat dulu dari formasi. Kalau dari formasi terakhir kita lihat ya sekarang, dari formasi terakhir ini apakah menurut Bung Ropan masih bisa dipertahankan formasi ini untuk melawan Thailand? Ini dari Indonesia melawan Brunei kemarin. Iya, kalau melihat dari formasi ini kan yang ditampilkan STY kan berbeda jauh dengan ketika tampil melawan Kamboja. Artinya di sini ada 8 perubahan. Hanya ada 3 pemain yang tetap bertahan di starting 11. Itu penjaga gawang Nadeo, kemudian mereka ada Asnawi dan juga ada Egy. Itu yang selebihnya kan tidak ada. Baru masuk di 15-10 menit babak kedua. Dan ini pasti saya pikir akan berubah. Karena STY ini kan sulit untuk diprediksi, apa yang dia inginkan, skenario yang dia mainkan di sini. Tapi kalau melihat dari sini pasti akan jauh. Tidak akan seperti ini. Tidak akan seperti ini. Prediksi Anda bagaimana sekarang? Tetap akan bermain, mungkin saja bermain dengan posisi seperti ini, tetapi bisa saja dengan 3 back atau 5 gelandang, bermain dengan 2 di depan. Karena kan yang mereka lawan bukan Kamboja, bukan
Brunei Darussalam. Ini lebih kuat. Iya. Mereka harus perlu, saya pikir satu gelandang yang lebih kuat dalam bertahan kalau bermain dengan 3 Siapa gelandang. Itu Rahmat Irianto masih bagus bisa Rahmat bermain. Irianto. Kalau dia ditemani dengan Mark Klok dan ada Ricky Kambuaya, ini kan akan lebih bagus. Ya, dengan dua sisi flank itu dimainkan Asnawi dan juga Pratama Arhan. Itu yang disebutkan tadi oleh Paul King kan? Iya, betul. Dia Yang agak berhitung. diwanti-wanti. Kemudian kita punya gelandang juga yang bagus, Marcelino, pemain muda yang disebut dia. Ada juga dengan Egy dan dengan Witan. Karena kita punya keunggulan dengan kecepatan dari Witan sisi juga wing. disebut-sebut tadi ya. Witan juga disebut. Jadi kalau bermain di depan, saya pikir Egy dan Witan akan main lebih awal, ini akan jauh lebih bagus. Tapi kan semua tergantung dari STY. Ya. Apakah akan bermain dengan 3 back? Kalau 3 back itu di depan Nadeo, pasti ada Jordi Amat yang kemarin tidak main. Diistirahatkan, termasuk dengan kapten kesebelasan, Fahrudin Arianto, tidak main. Kalau bermain 3 back, mungkin Rizky Ridho ya akan bermain. Mereka bertiga. Tinggal tergantung di tengah siapa. Apakah Irianto akan dimainkan lebih dulu, Rahmat Irianto, untuk bersama dengan Mark Klok dan Ricky Kambuaya, kita akan tunggu. Berarti Marcelino akan jadi cadangan. Tapi lawan Kamboja kan Marcelino main. Untuk lebih didorong ke depan. Klok dan Ricky Kambuaya akan lebih ke belakang. Jadi itu yang kita tidak tahu apa yang akan ingin. Strateginya yang terbaik apa untuk menghadapi Thailand ini? Defense atau attack? Ya, kita bermain di kandang, tidak boleh juga kita bermain dengan banyak bertahan. Ini akan menguntungkan bagi Thailand. Karena Thailand juga datang ke sini ada rasa ketar-ketir. Kan sudah disebutkan tadi oleh Paul King bahwa mereka berhitung benar. Mereka waspada terhadap Indonesia. Indonesia tim yang kuat, tim yang bagus. Kalau kita memberikan ruang buat mereka untuk berkembang, kita kalah. Sulit. Artinya kita mesti pressing juga ke mereka. Kita harus bisa menciptakan gol lebih cepat dari mereka. Itu modal kuat buat kita untuk bisa meningkatkan. Mental fisik pemain kita itu bagus. Kalau kita bisa membuat gol lebih awal kan ini kan jauh lebih bagus. Daripada kita kebobolan lebih dulu, akan sangat sulit untuk kita bisa mengejar. Begitu saya pikir taktik yang akan mungkin dimainkan oleh STY terhadap timnas kita. Kekuatan yang besok yang Anda lihat yang sudah dimiliki Indonesia apa saja, Bung Nopan? Ya saya pikir yang pasti bagi kita adalah semangat juang kita. Oke, supporter ya. Supporter tuh udah kekuatannya kita tuh satu. Supporter udah pasti kan 50.000 penonton. Sold out bahkan itu kan menjadi sesuatu yang bagus buat kita. Tapi kan tidak hanya itu saja buat kita. Harus kita punya mental di lapangan dan cara bermain kita yang jauh lebih baik. Finishingnya harus lebih bagus, lebih sabar, lebih tenang, tidak terburu-buru bermain. Nah itu yang harus dilihat karena lawan kita ini penentuan. Bagi kita, kalau kita menang, kita kan lebih bagus menjadi juara grup. Nah seringkali tuh mental inferior itu muncul masuk ke lapangan itu, berhadapan dengan Thailand dan itu seringkali kelihatan. Itu yang tidak boleh terjadi. Karena selama ini kan kita menganggap kalau ketemu dengan Thailand sudah jatuh duluan mental. Karena merasa mereka lebih bagus, kita sulit untuk bisa mengalahkan. Itu harus dibuang jauh menghadapi Thailand. Kita harus kuat ya menatap ini bahwa kita bisa menang. Motivasi kita harus tinggi. Dan saya pikir STY tahu melakukan itu. Setelah kita kalah 4-0 di leg pertama final pada edisi lalu, kita kan bisa lebih bagus di leg kedua. Kita bisa berarti sudah berapa kali kalah sama Thailand? Kita berhadapan berapa kali, kalah berapa kali? Kita kalau secara total ya, secara akumulasi semua dari 80 pertandingan kita kalah 40 kali. Dengan Thailand, melawan Thailand. Kita hanya menang 25 kali. Kalau 5 pertandingan terakhir bahkan kita tidak pernah menang. Hanya 1 kali imbang kemarin di leg kedua. Di edisi berikut yang lalu Piala AFF. Jadi memang kelihatan kan sulit. Namun itu kita tidak boleh ini kan hanya merupakan statistik di atas kertas. Kita harus buang semua itu. Statistik, kemudian strategi berubah, orangnya juga berganti gitu. Kondisi sekarang kan sudah berbeda. Apalagi kita sudah punya Jordi Amat yang bagus ya. Udah ada Klok tidak bermain pada edisi yang lalu. Kita punya Marcelino, kan pemain-pemain oke. Ya, jadi saya pikir dan Thailand juga datang hanya dengan 6 pemain sisa mereka di edisi yang lalu. Karena mereka tidak punya Canatip dan Supacok. Tapi mereka punya pemain yang berbahaya di tengah. Ya, itu Sarayoyan yang saya lihat dan juga Teraton Bunmatan. 2 ini yang harus dikunci. Sebelum bola sampai ke depan kepada Terasil Dangda, pemain mereka yang paling bagus, yang berpengalaman. Juga dengan Adisak Kraizom. Ini pemain bagus 2 ini. Tapi mereka tidak akan bisa berbuat banyak kalau lini tengah itu dikunci. Inilah tugas bagi, saya bilang tadi, kalau Rahmat Irianto bermain, dia lebih bagus. Sebagai box to box atau Mark Klok yang akan bermain di sana. Dengan tidak memberikan jalan, saya pikir sulit bola bisa ke depan. Ini akan sulit bagi seorang Terasil Dandam bisa berbuat banyak. Kalau asal memang pertarungan tuh harus ada di tengah. Ini kan menjadi kunci. Iya, berarti sekarang PR-nya Shin Tae-yong apa saja, Bang Nopan? Ya, PR bagi dia. Tinggal besok nih. Ya, soal besok ya tentunya selain ada motivasi, bagaimana dia harus meracik sebuah taktik, apa yang harus dilakukan di lapangan, pemain mana yang harus dia kunci di sini lawan Thailand, atau dia bagaimana untuk mengejutkan lawan untuk bisa langsung bermain dengan pressing yang tinggi, mencetak gol lebih awal, kan itu bagian-bagian taktik yang harus dia lihat. Kalau lebih banyak menunggu, ini akan sulit bagi kita. Thailand kalau berkembang dan mereka bisa membuat gol, itu sulit buat kita. Kita yang harus bisa melakukan lebih awal itu, dan memang dari awal mesti langsung pressing. Kita punya kemampuan kok, punya kelebihan kita dengan Witan, Egy ada depan kan.
masih oke, saya pikir begitu, Putri. Bung Ropan, kalau misalnya sekarang melihat juga ada pernyataan dari Sinteyong yang menarik. Dia bilang katanya, tolong percaya pada kami. Ya. Kami bisa menghadapi Thailand. Oh iya, iya. Itu kan butuh percaya diri kan. Percaya diri ini penting. Jadi kita makanya mental masuk lapangan itu penting. Jangan menganggap itu lawan itu hebat. Kita sekarang berada di level yang sama seperti dengan Thailand. Makanya kita harus melakukan itu di lapangan. Ya. Pressing kita yang paling tinggi. Kita jangan takut melawan mereka, jangan gentar melawan mereka. Ya apalagi kan mereka saya bilang tadi tidak ada dua pemain kunci yang hebat yang tidak datang bersama mereka. Kalau cuma dengan Sarayoyen dan Bumatan, kemudian Terasil Dangda, kemudian mereka punya Adisak, itu masih kita bisa lawan buat mereka. Paling tidak ada satu pemain mereka yang berbahaya yang kita harus jaga dengan ketat. Mungkin Asnawi akan mengawal ini. Itu Bodin Pala. Ini pemain yang juga bermain pada edisi yang lalu di Piala AFF. Nah ini sangat cepat di sayap. Kalau Bodin itu juga bisa dihambat oleh Asnawi, ini kan jauh lebih bagus. Dan pasti Thailand akan berpikir lawan kita. Kita punya kecepatan di dua fullback, Pratama Arhan di kiri dan Asnawi. Itu kan menjadi kunci kekuatan buat kita. Di samping Witan yang disebut oleh Paul King tadi, dan juga Egy. Pasti mereka juga berhitung bagaimana cara mematikan Witan, bagaimana cara mematikan Egy. Itu bagi Thailand juga, bukan Thailand akan berpikir, wah bagaimana mereka bisa memenangkan pertandingan, itu oke. Tapi pemain-pemain Indonesia, siapa yang mereka harus atasi? Karena kuat pemain-pemain Indonesia. Di mata mereka ini berbahaya. Kunci ada di sini, ya, bagi Thailand. Karena kalau mereka gagal lawan Thailand, berat. Maksudnya Thailand gagal melawan Indonesia, itu mereka juga sulit. Bung Ropan, tapi kalau misalnya secara objektif melihat dua pertandingan sebelumnya, dilihat dari sisi fisik skuad Garuda kita kan sudah ada pertandingan terhenti sekian lama gitu kan pasca Kanjuruhan. Apakah Anda melihat di lapangan itu berpengaruh juga? Oh berpengaruh, kelihatan sekali. Anda sangat bisa terlihat ya? Tanpa kompetisi, stamina segala macam. Stamina pasti, tanpa kompetisi kan ini sulit. Apalagi menghadapi AFF mereka tidak melakukan latihan yang uji coba. Uji coba kan itu juga penting dan itu dikeluhkan juga oleh STY. Kemudian langsung terjun di Piala AFF. Ini sangat berpengaruh dan lihat pertandingan pertama sangat sulit, sangat berat melawan Kamboja. Kamboja melakukan pressing terhadap kita, bermain sangat baik dan masih untung kita bisa menang dengan 2-1 melawan mereka. Dan kelihatan sekali dari sini. Memang lawan Brunei ada peningkatan karena lawannya juga. Tapi kan di 30 menit pertama juga Brunei memberikan perlawanan sebelum ada Sahrian Abimanyu bisa membuat gol, ya, dan Denny bisa membuat gol. Tapi itu kelihatan ya bahwa kita memang sulit kedodoran juga dengan stamina. Tapi saya pikir STY sudah tahu untuk bisa menghadapi Thailand dalam pertandingan ini. Cukup belajar dengan dua pertandingan tersebut, kemudian mereka akan tingkatkan dan fokus untuk bisa menatap pertandingan lawan Thailand. Dan optimis itu bisa teratasi ya di pertandingan besok. Kita harus optimis. Harus yakin ya. Soal nanti kalau menang kan urusan belakang, tapi masuk lapangan juga dengan kepala tegak itu, ya mental kita harus kuat. Ya, dan saya pikir kita bisa melakukan yang terbaik. Oke. Bung Ropan, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Kita lihat besok bagaimana perkembangannya, kita sama-sama menanti dan tentunya seperti yang dikatakan oleh pelatih Timnas Indonesia, percayalah kepada kami bisa menghadapi Thailand. Kita percaya pada skuad Garuda yang besok akan bertanding menghadapi Thailand.